adalah di kota Daud. Pingi kalian, di dalam penggembalaan, di dalam doa, kita minta belas kasihan Tuhan. Saudara, keluarga ini mendapatkan satu pimpinan bahwa tidak boleh diaborsi. Langsung mereka berpikir, kalau gitu coba cek second opinion di Singapura. Saudara, sampai di Singapura, dokternya habis periksa, dokter bilang, nggak ada virus, nggak ada virus sama sekali. Mereka bilang, jangan-jangan rumah sakit dan dokter ini ada masalah, kita cari lagi third opinion. Jadi artinya second opinion yang di Singapura. Cari lagi saudara, dokter yang lain, rumah sakit yang lain dibilang tidak ada virus. Kembali lagi ke Jakarta. Pergi ke rumah sakit salah satu yang ternama di Jakarta ini. Diperiksa, dibilang tetap ada virus. Saudara, dengan iman lebih percaya Singapura daripada percaya Jakarta. Anak itu lahir, saya besuk anak itu dengan pengurus. Saya baptis itu anak, semuanya itu normal, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan. Saudara, dalam hidup kita mungkin ada hal-hal, saudara, di mana kita punya comfort zone. Kita tidak mau Tuhan touch yang itu. Yang lain boleh, jangan yang ini. Satu kali seorang ibu, dia undang saya bawa firman. Lalu kemudian dia bilang, Pak Ben, anak saya ini baru umur bulanan. Saudara, mau diambil salah satu ginjalnya. Saudara, setelah saya habis bawa firman, ibu ini ketika bicara dia nangis habis-habis. Lalu omanya bicara di situ, oma daripada si ibu ini. Dia bilang, Pak Ben, lalu dia panggil nama cucu dia yang punya bayinya. Dia akan berangkat ke Singapura. Ibu ini bilang, saudara, bahwa saya nggak bisa bayangin Pak Ben, infus itu masuk di anak bulanan ini loh. Lalu kemudian Pak Ben itu ditikam sana sini, lalu kemudian nanti dibelah, lalu diambil. Saya nggak bisa bayangin itu Pak Ben. Saudara, menarik si tante ini sharing begini. Dia bilang di Singapura, dia temanin suami dia, suaminya ada sakit kronis, bolak-balik di dokter. Lalu kemudian satu kali dia periksa, dia sudah lebih daripada 70 tahun. Ketika dia periksa, dokter bilang, tante, you kena kanker payudara, mesti dioperasi, dibuang dan sebagainya. Lalu dia bilang, dok, bagaimana dok, saya mesti pulang dulu, saya ada urusan. Enggak bisa. Secepat mungkin ini harus dilakukan. Saudara, lalu dia bilang, oke dok, saya kasih tahu, saya punya keluarga. Saudara, dia telepon satu persatu, anak-anak dia dan seterusnya, saudara, dia kasih tahu semua. Lalu saudara, malam besoknya mau operasi. Dia cerita malam itu suaminya sudah tidur. Setelah suaminya tidur, dia masuk ke toilet, ke WC. Sampai di situ dia buka itu pintu toilet, dia tutup. Dia doa kepada Tuhan, dia minta belas kasihan Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong. Saya masih mau jadi berkat untuk suami saya, untuk anak saya, untuk cucu saya, dan seterusnya. Saudara, setelah dia habis selesai berdoa dalam nama Yesus, amin. Dia kaget. Saya besok ini nggak bisa operasi karena saya ada minum pengencer darah. Ini dokter keluarga, kenapa dia juga tidak ingat saya ini dengan dia dan dia, saudara, dia kompleks segala macam. Dia bilang, kalau gitu paginya dia datang ke dokter, dia bilang, dok, saya kan pengencer darah. Oh ya, kalau gitu nanti tunggulah tante, nanti sekian lagi pengencer darah dan saudara dikasih waktu lah. Dia bilang, kalau gitu dok, saya balik dulu ke Jakarta. Sampai di Jakarta, saudara, dia ketemu dengan teman-teman arisan dia, semuanya di dalam Tuhan. Lalu mereka bilang, kenapa kamu nggak cari second opinion? Dia bilang, jangan main-main loh, ini dokter keluarga loh. Kita sudah sangat percaya dia. Coba cari second opinion. Saudara tahu, dia pergi second opinion. Di Singapura ketika dia balik, sebelum kembali ke dokter itu, dia balik lebih awal, dia pergi ke second opinion. Second opinion bilang, tante begini, umur 70-an tahun, itu ada tisu di sini. Untuk wanita di payudara itu kelihatan seperti mirip kanker, itu bukan kanker.
Itu biasanya wanita 70 tahun itu ada seperti itu. Jadi tante bukan cancer dok, bukan. Dia kembali kepada dokter keluarga dia. Lalu dia sampaikan, saya mau tanya lagi dok, apa betul ini cancer atau tisu untuk wanita yang umur 70 tahun? Dokternya diam, speechless. Saudara, lalu dia sampaikan kepada cucu dia, libatkanlah Tuhan di dalam pergumulan kamu yang paling dalam.